Halo, kita akan membahas tentang konsep materi genetik meliputi DNA, RNA, gen, dan juga kromosom. Materi genetik itu merupakan suatu material atau bahan yang berperan sebagai pewarisan sifat kepada keturunannya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, bentuk dari materi genetik sendiri itu kalau pada makhluk hidup dapat berupa DNA dan RNA. Kalau pada virus dapat berupa DNA atau RNA, hanya satu saja. Kalau pada virus itu hanya RNA atau DNA-nya saja. Oke, lanjut kita akan membahas tentang DNA yang memiliki nama panjang deoksiribonukleik asid yang fungsinya sendiri itu menyimpan informasi genetik dan mengontrol metabolisme dalam sel. Nah, letak DNA sendiri itu kalau pada organisme eukariotik terletak pada inti sel, kloroplast dan mitokondria, sedangkan prokariotik terletak pada sitoplasma. Sejarah identifikasi DNA. Yang pertama itu ada Friedrich Miescher. Dia itu ilmuwan yang pertama kali mengidentifikasi DNA atau dia itu menyebut nama DNA dengan nama nukleid. Yang kedua itu ada Rosalia Franklin, yaitu seorang ahli kristalografi X yang memberitahu petunjuk penting tentang struktur DNA kepada James Watson dan Francis Crick, sehingga James Watson dan Francis Crick itu dapat mempresentasikan DNA secara 3D. Jadi DNA itu double helix atau mempunyai untaian ganda dan panjang. Terus kalau kita perbesar, DNA itu tersusun atas rantai polinukleotida. Untuk satu nukleotida bisa kalian lihat strukturnya. Ada gugus fosfat, ada gula pentosa, dan basa nitrogen. Terus basa nitrogennya itu ada adenin, guanin yang merupakan jenis basa purin yang struktur cincinnya itu ada dua, sama sitosin dan timin yang merupakan basa pirimidin yang struktur cincinnya itu ada satu. Oke, kita lanjut ke RNA atau memiliki nama panjang ribonucleic acid yang fungsinya sendiri itu untuk yang utama sintetis protein dan materi genetik pada beberapa virus. Bedanya dari DNA, kalau RNA itu untaiannya tunggal, kita bisa temui RNA ini di inti sel, ribosom, sitoplasma, tapi ada samanya juga dengan DNA, yaitu tersusun oleh polinukleotida dan antara nukleotidanya dihubungkan oleh ikatan fosfodiester. Oke, kita lihat nukleotida RNA ada fosfat, gula, dan basa nitrogennya. Tapi ada bedanya, gula di RNA itu berupa gula ribosa, mempunyai oksigen di C nomor 2-nya, sedangkan pada gula deoksiribosa tidak mempunyai. Basa nitrogennya punya purin dan pirimidin juga. Purinnya tetap adenin sama guanin, tapi pirimidinnya sitosin dan urasil. Jadi di RNA tidak ada timin, tapi diganti dengan urasil. Oke, kita lanjut ke jenis-jenis RNA. Yang pertama ada mRNA atau RNA-D atau RNA duta. Fungsinya itu membawa pesan berupa kode genetik yang akan diterjemahkan jadi asam amino penyusun protein. Yang kedua ada rNNA atau ribosomal RNA. Dia itu berfungsi untuk menyusun ribosom. Yang ketiga ada tRNA atau RNA transfer. Dia itu berfungsi membawa asam amino penyusun sesuai kode di mRNA. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang gen dan alel. Yang pertama kita akan membahas tentang gen. Gen itu merupakan potongan atau segmen DNA yang merupakan unit fungsional DNA yang mengatur perwarisan sifat. Nah, gen itu penentu variasi sifat, contohnya itu warna mata, warna kulit, bentuk rambut, dan lain-lain. Nah, letak gen itu pada lokus pada kromosom. Nah, lokus ini itu diibaratkan rumah dari gen ini. Yang kedua ada alel. Alel itu merupakan bentuk alternatif gen atau variasi dari gen. Letak gen ini itu terletak pada lokus yang bersesuaian di kromosom homolog. Kromosom homolog itu merupakan kromosom yang punya susunan gen yang sama. Contohnya itu gen penentu warna mata, yaitu alel mata biru, alel mata coklat, dan lain-lain. Kita akan membahas tentang kromosom. Nah, dari gambar itu keterangannya yaitu yang pertama, DNA dan protein histon membentuk nukleosom. Terusan nukleosom membentuk kromatin. Kromatin yang menebal dan memadat saat pembelahan sel terus tentu akan membentuk lagi menjadi kromosom. Struktur kromosom itu ada yang pertama ada lengan, yang kedua ada sentromer, yang ketiga ada telomer.
Istilah pada kromosom yang ditunjukkan gambar 1 itu nomor 1 itu sistem kromatid, yang nomor 2 itu merupakan non-sistem kromatid. Jenis-jenis kromosom itu berdasarkan letak atau posisi sentromernya ada telosentrik, aksosentrik, metasentrik, submetasentrik. Yang pertama, telosentrik itu kromosom dengan letak sentromer di ujung. Kalau aksosentrik itu kromosom dengan letak sentromernya itu menuju ujung. Kalau metasentrik itu merupakan kromosom dengan letak sentromernya di tengah, sedangkan submetasentrik itu merupakan kromosom dengan letak sentromer menuju ke tengah. Berdasarkan fungsinya, jenis kromosom itu dibedakan menjadi dua, yaitu kromosom autosom dan kromosom gonosom. Kalau kromosom autosom itu merupakan kromosom yang tidak mempunyai hubungan dengan penentuan jenis kelamin. Sedangkan kromosom gonosom itu kromosom yang menentukan jenis kelamin, yang terdiri dari kromosom X dan Y. Oke, lanjut kita akan membahas tentang replikasi DNA. Replikasi DNA itu merupakan proses penggandaan atau pembentukan duplikat DNA. Tujuannya sendiri dari replikasi DNA itu untuk memastikan setiap sel anakan hasil pembelahan sel membawa informasi genetik yang lengkap dan sama seperti indukannya. Lokasi dari replikasi DNA itu kalau sel eukariotik di nukleus, kalau sel prokariotik di sitoplasma. Di dalam replikasi DNA itu terdapat model replikasi DNA. Model pertama itu ada model konservatif yang diajukan oleh Gunter Sten sebelum tahun 1956. Teori ini tuh menyatakan bahwa untaian lama DNA dipertahankan secara utuh. Setelah dijadikan cetakan untuk membuat untaian DNA baru, untaian DNA lama akan kembali berpasangan membentuk untaian ganda lagi. Teori yang kedua ada teori persif yang diajukan oleh Magdeburg pada tahun 1954. Teori ini tuh menyatakan bahwa untaian ganda DNA lama memisah dan menyebar jadi banyak fragmen sehingga masing-masing fragmennya tuh mengganda terus membentuk fragmen DNA baru yang jadi sambungan tiap-tiap fragmen DNA lama. Terus terbentuk untaian ganda DNA yang tiap untai DNA-nya campuran antara fragmen DNA lama dan fragmen DNA baru. Yang ketiga ada model semi konservatif yang diajukan oleh James Watson dan Francis Crick. Nah, teori ini tuh mengemukakan bahwa untaian ganda lama memisahkan dan masing-masing jadi cetakan untuk membentuk untaian DNA baru, sehingga untaian DNA lama akan berpasangan dengan untaian DNA baru. Nah, teori semi konservatif ini yang sering digunakan oleh ahli biologi. Tahapan yang terdapat pada replikasi DNA. Tahap pertama itu ada inisiasi atau original of replication. Tahap kedua itu ada sintesis atau pembentukan primer. Tahap ketiga itu ada pembentukan leading strand dan lagging strand. Tahap keempat itu ada penghapusan primer. Tahap kelima ada perikatan oleh enzim ligase. Tahap keenam atau tahap terakhir yaitu proofreading atau koreksi. Kita akan membahas tahap pertama yaitu inisiasi atau tahapan ORI. Dia tuh pada tahapan ini melibatkan dua enzim yaitu enzim helikase dan topoisomerikase dan satu protein yaitu protein SSBP. Nah, fungsi dari enzim helikase dia tuh untuk memutuskan ikatan hidrogen antar basa sehingga tuh terbentuk garbu replikasi. Nah, kalau fungsi dari enzim topoisomerikase dia tuh mencegah supercoil atau kelusutan pada pita DNA di ujung situs replikasi. Kalau fungsi dari protein SSBP itu mencegah perekatan kembali dua untai DNA. Ke tahap yang kedua yaitu ada tahap sintesis atau pembentukan primer. Dia itu memerlukan satu enzim yaitu enzim primase yang berfungsi untuk membentuk RNA primer. Yang tahap ketiga pembentukan leading strand dan lagging strand. Dia itu memerlukan satu enzim yaitu enzim polimerase 3. Nah, enzim polimerase 3 ini tuh berfungsi untuk membentuk DNA baru. Ke tahap yang keempat yaitu penghapusan primer. Nah, pada tahap ini itu memerlukan satu enzim yaitu enzim DNA polimerase 1. Enzim ini itu berfungsi untuk menghapus RNA primer dan menggantikan dengan basa DNA. Nah, tahap kelima itu ada perekatan oleh enzim ligase. Nah, tadi ikatan hidrogen yang sudah diputuskan oleh enzim helikase yang membentuk garbu replikasi itu akan direkatkan oleh enzim ligase ini. Dan tahap terakhir tuh ada proofreading atau pengkoreksi. Dia tuh membutuhkan satu enzim yaitu enzim polimerase 1.